Udah siap semua? Udah belum? Ayo. Ya kan Bang, mungkin ada update terbaru atau kasus terbaru apa Bang yang mau sampaikan? Baik. Oke, selamat malam rekan-rekan media semuanya. Terima kasih. Jadi awal permasalahannya bahwa kami yaitu dari kantor hukum Hendro Widodo & Partner pertama menerima beberapa klien dan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuannya nggak main-main di sini. Penipuannya tentang terkait umroh yang diduga dilakukan oleh Ibu Boki Rusun Noviana, Boki Rusun Noviana ya. Jadi korbannya ada banyak, ada puluhan yang kami terima. Sebagian sudah memberikan surat kuasa ke kami, sebagian masih dalam proses. Kerugiannya bermacam-macam dari yang cuma jutaan sampai yang ratusan juta. Terus kami juga para klien kami juga udah membuat laporan ke polisian di berbagai Polres, di Polres Bekasi, Polres Tangerang Selatan, Polres Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Jumlah kerugiannya bermacam-macam. Nah, kami telusuri lah kemana sih untuk recovery klien kami tentunya ya. Klien kami pengennya tetap diberangkatkan umroh, tapi melihat profilnya kami investigasi. Siapa sih orang ini sebenarnya? Siapa sih si terduga pelaku ini sebenarnya? Kami telusuri. Ternyata kami menemukan foto-foto di media sosial ya, dari sumber yang kami nggak diperjelas mungkin. Ya. Pegangannya tengah bang. Ya. Tangan aja bang. Oke. Si terduga pelaku ini kami lihat dekat ya. Kami duga dekat dengan saudara Ayu yang saat ini sedang berkonflik hukum dengan Ibu Asanti, ya kan. Makanya itu kami kesini, kami cari terduga pelaku ini berpindah-pindah terus nih. Kadang di Jakarta Timur, kadang di Bogor, kadang di Bekasi. Kami cari terus nggak ketemu. Kami lihat ternyata kami duga ya ada afiliasi nih dengan si Ayu. Makanya kami datanglah ke tempat Bu Asanti karena untuk apa sih? Untuk tujuan kami untuk memviralkan memang. Kenapa? Supaya cepat ketemu si pelaku ini. Kalau tidak bisa mengembalikan uang klien-klien kami, paling enggak dia dapat hukuman yang setimpal. Itu poin utamanya. Selain itu ini pelaku juga udah berkali-kali. Sebelumnya juga diduga si pelaku ini adalah orang yang sama yang menipu Pak Tarno. Tadi saya sebelum di sini udah klarifikasi dengan istrinya Pak Tarno dan menyampaikan istrinya bahwa masih ada sangkutan si pelaku kepada Pak Tarno sebesar 50 juta lebih. Dengan kondisi Pak Tarno yang lagi kesulitan dan lain-lain. Nah, mungkin Pak Tarno juga akan segera memberikan kuasa kepada kami juga. Tapi belum tentu, kita lihat ke depannya nanti. Nah, mungkin karena itu semua lah. Saya datang ke sini dan disambut dengan baik oleh lawyernya Bu Asanti. Ya kan? Kami minta tolong, Pak, ini gimana Pak? Supaya kami dapat keadilan. Supaya kami dapat kepastian hukum. Akhirnya adalah di acara ini gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya. Saya menambahkan sedikit. Boleh. Saya pinjam gambarnya boleh, Pak? Boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan, kami juga kaget dapat informasi ini tadi. Mungkin sekitar 3 jam kami diskusi, kami mendalami karena informasi ini awalnya juga dari pemberitaan dari teman-teman media. Jadi ada foto yang mengidentikan Betul. terlapor dari rekan-rekan atau pemilik travel umroh dengan Ibu Ayu yang menjadi pelapor dan terlapor di perkara kami gitu. Ini yang lebih jelas. Ini mungkin yang lebih jelas ya. Nah, jadi kami tadi sempat mendalami beberapa info yang kami harus tegaskan, ini lagi kami dalami ya. Bahwa ternyata Bu Ayu menurut rekan-rekan cerita dari beberapa korban Bu Novi itu berafiliasi diduga berafiliasi dengan Ibu Ayu. Makanya kami perlu mendalami informasi ini, apakah ada kaitannya juga dengan uang penggelapan yang dilakukan
melalui uang di perusahaan kami. Ini kami dalami dulu, kami akan cek betul. Berikut mutasi-mutasi rekening, informasi-informasi dari korban, apakah ada relasi dari travel milik Ibu Novi dengan Saudari Ayu. Makanya kami mengundang teman-teman, memang ini bentuk advokasi kami juga ke para korban travel umroh yang telah mengadukan dengan sangat sedih tadi beberapa bukti, beberapa upaya mereka untuk beribadah tapi tidak bisa berjalan dengan baik karena ada penipuan-penipuan ini. Mungkin itu tambahan dari kami kembalikan ke teman-teman wartawan. Ya. Bang, fokus ke Pak Tarno, kasusnya Pak Tarno apa Bang? Kasusnya Pak Tarno ya, ini informasi dari istrinya beliau. Jadi Pak Tarno itu sempat beli mobil terus sama oleh saudari terduga pelaku itu dibilang beli mobil lewat saya saja, dikasihlah uangnya 100 juta ke beliau dan ternyata sehingga sampai saat ini mobilnya nggak ada. Mobilnya informasinya waktu itu mobilnya Innova, hingga saat ini nggak ada dan memang sudah dikembalikan sebagian. Kalau informasi dari istrinya tadi sudah dikembalikan sekitar 35 juta lebih gitu kurang lebih. Kejadiannya kapan Bang? Kejadiannya 2012 ke 2012 yang bisa kita koreksi di YouTube-nya Pos Kota. Ya 2012 ke 2020 kan setelahnya jauh ya Bang. Maksudnya kenapa baru sekarang akhirnya speak up gitu? Mau cari Novi? Ya pertama yang pasti Masih ada kewajiban. ya masih ada kewajiban, itu yang pertama. Yang kedua, dulu mungkin Pak Tarno masih sehat, masih uang 100 juta ya pada saat itu Pak Tarno masih bisa mencari. Tapi untuk saat ini dengan kondisi Pak Tarno yang sakit ya tentunya uang segitu sangat berarti. Nah, hingga saat ini tidak juga menjadi perhatian bagi si terduga pelaku. Makanya kami bergeraklah hatinya, walaupun tentunya surat kuasa itu akan menyusul kemudian ya, tapi secara lisan kami sudah diberikan surat kuasa oleh Pak Tarno dan istri. Dari pergerakan mungkin Bang cari Bang Novi atau Bang gitu? Justru karena kami di sini karena udah bergerak mencari terduga pelaku, tapi nggak ketemu, kemana kita nggak ketemu. Kita telusuri di media sosial, ternyata ada foto di sini. Ya. Makanya kami di sini. Antara Bu Novi dan Bu Ayu. Betul, gitu ya? betul. Ya. Kami harap sih dari pihaknya Bu Asanti Ya, kami bisa akan membantu dalami. lah. Kami akan dalami Pak, kami akan coba telusuri, investigasi khususnya soal aliran dana dan bukti-bukti ini juga kami akan berikan nama-nama dari beliau. Apakah benar ada aliran dana dari Bu Ayu ke terduga pelaku yang atau sebaliknya mungkin. atau sebaliknya, ya. Bang. Kontak pengacaranya belum Bang? Pengacaranya Mbak Ayu sendiri. Kami sih belum kontak Bu, karena kami tidak ada kepentingan di sana. Yang jelas kami akan berikan ini ke penyidik nanti untuk menjadi tambahan bukti kami. Bang, jumlah kerugian umroh berapa totalnya Bang? Total ya. Dan berapa orang mungkin yang dirugikan? Korban. Yang sudah terdata, itu ada 43 orang. Kerugiannya bermacam-macam ya. Ada yang cuma jutaan itu 7-8 juta, ada yang 200 juta. Ditotalkan semuanya sekitar 600 sekian juta, 640 mungkin, 640 juta. Bang, itu trackingnya hingga saat ini baru tahu dari foto itu dan belum tahu hubungannya Ayu dengan Novi apa ya Bang? Sebenarnya, tapi ini kami belum bisa tunjukkan. Ya. Ini karena masih dalam dugaan. Kami sudah dapat beberapa informasi, termasuk foto-foto yang lebih dalam. Cuma karena sumbernya harus kami lindungi, maka kami izin bukti tersebut hanya kami berikan ke penyidik dulu. Dan perlu diketahui juga lebih lanjut bahwa terduga pelaku ini berubah-ubah nama travel umrohnya dari A ke B ke C ke D untuk nipu. Jadi klien saya pun semua itu nama travel umrohnya beda-beda semua yang dipakai nipu gitu. Bang, kejadiannya udah berapa lama Bang kalau untuk travel umrohnya sendiri? Ada yang di 2024, ada yang di 2025. Terakhir yang paling update itu di bulan Juli 2025 kemarin. Bang, berarti based on kenapa datang ke tempatnya Bunda tuh karena abangnya tuh melihat bahwa ada foto Mbak Ayu sama terduga pelaku, itu aja gitu ya Bang? Betul.
Dan ya semoga bisa sinergi itu aja sih. ya, dan izin Bang, Ya. kami tambahkan sedikit, Pak Hendro. Kami dalam 3 jam terakhir ternyata dapat benang merah yang sangat jelas. Sekali lagi, tapi izin kami belum bisa spill ke teman-teman karena kami harus berikan ini ke penyidik dulu, termasuk hubungan personal ternyata dari Bu Ayu dengan terduga pelaku Bu Novi. Itu kami sudah dapat beberapa informasi, dan ini mohon izin kami butuh waktu untuk mengkaji dulu dan memberikan kepada penyidik. Saudara bang atau apa mungkin? Lebih ke afiliasi, ada afiliasi waktu itu, tapi kami masih dalami ini ya. Cuma buktinya sudah cukup sih. Bang, kalau untuk Bu Novi sendiri udah masukin laporan ke kepolisian atau Sudah ada 4 laporan polisi, 1 di Bekasi, 1 di Jakarta Timur, 1 di Polres Jakarta Pusat, 1 di Tangerang Selatan. Ada 4 laporan polisi. izin kalau Mbak yang sebelahnya ini salah satu korban Ah, atau gimana? betul, Mungkin salah satu boleh korban, kasih tapi- statement. Mbak, Iya. Kena tipu berapa? Namanya mungkin- seharusnya berangkat umroh Ya. kapan? Saya seharusnya berangkat umroh itu di Februari 2024, tapi nggak jadi berangkat dan kerugian saya sekitar 8 juta. Ada ini nggak yang diberikan sama Mbak sebelum berangkat? Ada. Apa tuh? Kamera. Itu banyak sih, kayak ada diskon, terus habis itu juga ada beberapa juga yang dikasih free tiket ataupun free hotel. Waktu itu umroh bayar, sebenarnya total bayar untuk umroh berapa mbak? Lupa ya, sekitar berapa ya? Saya baru bayar DP sih, Nggak, maksudnya kan kalau orang umroh 20 sekian atau 30 atau berapa puluh juta gitu. 20-an deh. 20-an juta, baru 20. harus bayar DP 8 juta. Enggak, sebenarnya sudah ada beberapa yang dibayar. Jadi udah Dikembalikan. Jadi Pak. sebagian udah dikembalikan, Mbak. Gitu. Jadi gini, saya jelaskan permasalahannya Mbak Dela. Mbak Dela ini jadi umroh sama ibunya harusnya. Umroh sama ibunya, terus mereka lewat si terduga pelaku itu dibayar DP untuk beli tiket. Gitu. Ketika DP beli tiket, dimintakan uang lagi, Mbak Dela pasti tentunya minta dong bukti tiketnya ada nggak, betul ya Pak? Iya, betul. Tiketnya ada nggak? Nggak ada ternyata tiketnya, jadi nggak mau dan mulai browsing ke Google, dicari nama itu. Ternyata nama itu banyak bermasalah di Google, jadi nggak dilanjutkan dan diminta uang kembali gitu. Bang, ini tadi kan katanya afiliat ya. Apakah dari Bu Ayu sendiri sama yang Novi itu ada menjual nama dari Asanti atau Anang sendiri nggak sih untuk melakukan ini? Nah, izin gini ya. Jadi ini terkait afiliasi itu kami duga masih ya. Ada dugaan afiliasi karena ada foto bersama dan lain-lain. Terkait apakah ada menjual nama Pak Asanti dan Bu Asanti dan Pak Anang ya. Sejauh yang kami tahu tidak ada sih. Ya, gitu. Kami coba, ini data baru kami terima, saya baru baca yang lagi kami perlu sampaikan ke teman-teman. Pertama, ada foto tapi kami izin belum bisa tunjukkan. Ternyata Bu Ayu hadir juga di pernikahan dari saudara terlapor yaitu Bu Novi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar. Bu Ayu beberapa kali, tapi fotonya yang kami dapat adalah makan bersama dengan Bu Novi. Yang ketiga, ini isu, mohon izin ini isu, kami dapat informasi bahwa akan berangkat travel umroh atas nama Ataya Ya. Travel, Ataya Travel. yang milik Bu Novi, yang akan berangkat tanggal 22 Oktober besok, di mana infonya dari keluarga salah satu pemilik travel ini bahwa Bu Ayu juga ikut mendaftar di sana. Ini info yang lagi kami dalami ya teman-teman. Jadi afiliasinya sementara itu yang sudah kami akan verifikasi. Untuk bukti-bukti aliran dana terkait penggelapan dan lain-lain kami akan serahkan ke penyidik. Bang, kita kan bakal bawa di ke penyidik. Sementara kan laporannya Bunda ada beberapa. Nah ini tuh yang mana yang bakal dibawa ke penyidik? Ya, ini kan ada beberapa yang terkait dengan PT HHI, ada terkait dengan PT HDN. Kami akan diskusi dengan penyidik baiknya yang mana. Karena ini aliran dananya juga kita masih cek aliran dana yang mana yang digunakan oleh Bu Ayu. Kalau memang terbukti ya, masih kami duga.
Cukup ya? Thank you, Bang. Bang.